beda. Belajar dari Allah pasti beda. Ciri-ciri ajaran yang sesat. Di akhir zaman ini Alkitab sudah menubuatkan akan banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan ajaran-ajaran yang sesat yang menyimpang dari kebenaran. Iblis bekerja di balik ajaran ini, memakai firman Tuhan dan memutarbalikkan kebenarannya dengan dustanya yang menipu banyak orang. Ia berusaha juga untuk menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia akan bertanya, adakah iman di bumi? Jadi iblis bukan hanya meragukan firman Tuhan, tetapi iblis membuat manusia tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Waspadalah dan berhati-hatilah. Jangan sampai kita terombang-ambing atau terpengaruh oleh ajaran yang sesat ini. Kenalilah Tuhan dengan benar dan terus mendekat kepada Tuhan, dan kita akan tahu dan dapat membedakan mana pengajaran dari Tuhan dan mana yang bukan berasal dari Tuhan. Ciri-ciri ajaran yang sesat. Yang pertama, ajaran yang sesat umumnya mengatakan ajaran yang lain itu sesat. Contoh seperti seorang yang mengaku Rasul Paulus dari Bandung, ia mendapat pewahyuan dari Tuhan, ia mendengar suara Tuhan. Kalau ada ajaran tentang akhir zaman yang tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan atau apa yang dia tulis dalam buku, itu semuanya sesat. Harus ditarik dari peredaran. Ini ajaran yang benar, saya dengar langsung dari Tuhan, itu pengakuan dia. Itulah kesalahan atau kesesatan yang dia tidak sadari. Yang kedua, ajaran yang sesat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Penafsiran dan pemahamannya bukanlah tuntunan Roh Kudus tetapi logika, asumsi manusia. Yang ketiga, Alkitab tidak diakui 100% firman Tuhan. Di dalamnya ada firman Tuhan dan ada yang bukan firman Tuhan. Ajaran yang benar berasal dari Tuhan yang benar. Tuhan dalam berkata-kata atau dalam berfirman tidak akan mungkin salah di dalam perkataannya. Hanya iblis yang membuat kebohongan-kebohongan seperti itu. Yang keempat, Yesus tidak dimuliakan, lebih memuliakan diri sendiri, fokusnya kepada diri sendiri. Yang kelima, Yesus tidak diakui Tuhan. Iblis tidak suka kalau Yesus diakui oleh Tuhan. Iblis maunya ia diakui sebagai Tuhan dan minta disembah-sembah. Yang keenam, kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, padahal bukan orang yang mengatakan bahwa dia nabi, ada kemungkinan itu adalah nabi palsu. Apalagi kalau ngaku-ngaku Mesias dan Juru Selamat, itu sudah pasti sesat dan itu tidak benar. Karena Mesias dan Juru Selamat itu adalah Yesus Kristus. Orang boleh saja mengaku Yesus tetapi bukan Juru Selamat. Ya, waspadalah. Yang ketujuh, dari buahnya akan dikenal. Si pembawa ajaran itu hidupnya seperti apa? Apakah ada teladan di dalam hidupnya? Apakah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan? Hidup benar, hidup dalam kekudusan. Jika hidupnya tidak benar, hidupnya sesat, ajarannya pun pasti sesat. Apa yang dia sampaikan itu pasti menyesatkan. Ya, waspadalah.